Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, ibu-ibu dan bapak-bapak, wali murid PAUD Kenanga. Kali ini bersama Lembaga Psikologi Grahita Indonesia, kita akan mengadakan seminar parenting by YouTube dengan tema Rahasia Membentuk Kecerdasan pada Anak. Baik, pada pagi ini Bapak Ibu akan ditemani oleh saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Enikus Martianawati. Saya konselor dari Grahita Indonesia yang akan menemani dan menyampaikan beberapa materi dan kemudian akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang nanti akan kita lakukan by WA group. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Nah, kenapa tuh kok kita perlu membahas itu? Apa pentingnya kecerdasan emosi? Apa pentingnya kita tahu itu? Dan apa sebenarnya emosi itu? Banyak orang mengira bahwa emosi merupakan ya marah, ya jengkel, ya nesu, ya ngamuk gitu ya. Itu adalah emosi. Tetapi pada dasarnya secara psikologis, perasaan yang dilakukan secara intens kemudian dicurahkan, diekspresikan kepada sesuatu, kepada seseorang, pada kejadian, itu merupakan emosi. Jadi, emosi itu tidak melulu sesuatu yang negatif. Senang, bahagia, kemudian cemas, itu merupakan bagian dari emosi. Kemudian, kenapa kita perlu mengelola itu? Kenapa sekarang digaung-gaungkan bahwa kecerdasan emosi itu perlu sekali kita perhatikan? Karena tidak banyak orang yang tahu bahwa kecerdasan emosi itu mempengaruhi besar sekali terhadap kesuksesan seseorang. Kalau zaman dulu, orang bilang bahwa intelektual, IQ, itu merupakan faktor terbesar terhadap sukses tidaknya seseorang. Tetapi sebenarnya IQ itu tidak berpengaruh besar. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa seperti itu. Pertama, kita akan mulai dengan emosi. Tadi kita sudah bahas emosi itu seperti apa. Sekarang saya akan tuliskan sedikit emosi. Nah, seperti ini. Kemudian emosi ini perlu kita kemas, perlu kita olah sehingga menjadi kecerdasan. Nah, kecerdasan emosi ini itu akan mempengaruhi terhadap sukses tidaknya seseorang. Kurang lebih berapa banyak? Kalau Bapak Ibu tahu, kurang lebih ya 60%. Cukup banyak bukan? Lebih dari separuh. Kemudian bagaimana kita bisa tahu tentang mengelola emosi itu harus seperti apa? Bagaimana tipsnya? Bagaimana menghandle-nya gitu. Nah, emosi itu, kecerdasan emosi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama dua hal ya, internal dan eksternal. Nah, internalnya apa aja? Ya, bawaan dia lahir, settingan dari Tuhan memberikannya seperti apa, Allah menciptakannya seperti apa, itu adalah faktor internal. Kemudian apakah genetis juga? Sedikit mungkin dibawa secara genetis, tetapi itu kemudian akan diperkuat oleh yang namanya kebiasaan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi emosi itu banyak sekali. Kebiasaan terutama, kemudian kejadian sehari-hari, kemudian pengalaman hidupnya, dan kemudian pola asuh. Sangat berpengaruh sekali terhadap kecerdasan emosi. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya, bahwa kita tahu pola asuh itu ada 3 ya. Ada permisif, kemudian otoriter, kemudian demokratis gitu. Jadi kita nggak perlu ngebahas itu terlalu banyak, tetapi kita perlu tahu kenapa pola asuh itu sangat mempengaruhi emosi dan kecerdasan emosi anak. Jadi ketika kita menjadi orang tua, itu kita tidak pernah belajar dulu awalnya harus seperti apa. Jadi ada banyak hal yang kemudian terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah pelajari, dan itu memberikan efek langsung pada
pola kita, bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan itu terjadi terus-menerus, berulang-ulang, bertahun-tahun, akhirnya terbentuklah sebuah kebiasaan yang itu tanpa disadari masuk dalam kepribadiannya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa emosi merupakan perasaan intens ya, intens artinya terjadi berulang-ulang. Nah, pola asuh yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, itu akan membuat anak berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang disebut oleh Selinor. Ini adalah psikolog asal Ukraina, namanya Natural Krodit. Oke. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah kebingungan alamiah. Karena itu alami, berarti semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Saya, panjenengan, semua orang tua mengalami yang namanya natural krodit. Kenapa begitu ya? Karena tadi tidak ada pembelajaran sebelumnya untuk menjadi seorang orang tua. Nah, natural krodit ini apa toh yang dimaksud itu? Jadi ketika kita punya anak, kita ingin dia menjadi individu yang hebat, makanya dicariin nama yang keren-keren. Karena dalam setiap nama itu adalah doa, betul? Nah, ketika kita mulai memberikan, aku pengen anakku jadi ABRI, ini contoh ya ibu. Atau anakku pengen jadi dokter, atau biar nanti solih, solihah, dan ini dan itu dan macam-macam. Ini keinginan orang tua. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, tambah hari, tambah ini, kita kemudian mulai muncul sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tiba-tiba kok anakku agak telat ya, kok anakku agak begini ya, kok anakku kurang bisa diatur ya, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain. Nah, itu membuat orang tua jadi punya manipulasi. Bagaimana ya menghandle anak-anak yang sekiranya kurang bisa diatur itu. Akhirnya orang tua mulai ada manipulasi. Nah, ketika ada manipulasi ini menimbulkan, padahal belum tentu anaknya begitu. Anak kecil apakah dia betul-betul nakal? Oh no, belum tentu seperti itu. Apakah mereka memang benar-benar mengalami keterlambatan bicara? Belum tentu seperti itu juga. Bisa jadi kita sebagai orang tuanya kurang tepat dalam memberikan stimulus. Ketika mulai timbul manipulasi-manipulasi, yang terjadi anaknya kemudian menjadi tertekan, atau mungkin marah, atau kemudian jengkel dan lain-lain. Nah, anak-anak mengalami yang namanya pain, penderitaan. Nah, penderitaan itu perlu dirilis, perlu dikeluarkan, perlu dilepaskan. Nah, di psikologi itu namanya katarsis. Jadi itu perlu dikeluarkan. Biar apa? Biar dia menjadi individu yang seimbang. Jadi nggak enak menjadi individu yang dalam tekanan seperti itu. Sehingga orang tua, anak-anak memunculkan perilaku-perilaku untuk pain relief-nya, untuk mengurangi ketegangan-ketegangannya. Nah, ketika dia pain relief itu mempengaruhi dua hal. Bukan mempengaruhi ya, itu tercipta dalam dua hal ya. Terjadi pain relief-nya itu ada inner compensation, kompensasi ya namanya, compensation, dan outer. Nah, kalau outernya sih kelihatan sekali. Jadi anak-anak yang tertekan itu perilaku luarnya, perilaku yang nampak, perilaku yang kasat matanya, nggak doyan makan. Nah, di psikologi ada 4 hal yang terjadi dari outer compensation ini. Pertama adalah bad habit. Bad habit itu diawali dengan segala sesuatu yang suka ngompol, suka ngambuk, suka jajan, suka nguring-nguring, suka ini, suka itu namanya bad habit. Kemudian yang kedua, outer compensation-nya kedua adalah maladjustment. Anak-anak yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi misalnya anak usia 5 tahun tetapi usia mentalnya baru 2 tahun gitu. Atau anak usia 3 tahun tetapi kemampuan berbahasanya setara dengan anak usia 8 bulan misalnya. Nah, itu adalah maladjustment, pertumbuhan yang tidak sesuai. Kemudian setelah ada bad habit, kemudian maladjustment, kemudian ada anak-anak yang out of law. Out of law itu adalah anak-anak yang
tidak taat pada aturan. Diawali dengan kata-kata susah. Susah tidur, susah dikasih tahu, susah makan sayur, susah tidur siang, susah berhenti main game. Nah, itu namanya anak-anak yang out of flow, anak-anak yang keluar dari jalurnya. Itu adalah outer compensation. Satu lagi apa? Satu lagi yang sering dialami tetapi memang tidak saat ini juga, biasanya itu dialami anak-anak usia kelas 3 atau kelas 4 SD. Namanya adalah post playing delay, masa bermain yang tertunda. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mereka yang terlalu di-push di usia dini, anak-anak yang harusnya bermain gitu tetapi terlalu banyak beban untuk berpikir, sehingga next time ketika di titik tertentu mereka mengalami kebosanan dan akhirnya enough, cukup deh, gua mau main dulu karena dulu aku udah pernah nih ngikutin maunya ibuku gitu. Nah, itu biasanya terjadi di usia kelas 3 atau kelas 4. Kenapa begitu? Karena secara psikologis anak usia 10 tahun itu adalah usia peka mereka menuntut ilmu ya. Jadi mereka senang-senang sekolah gitu. Harusnya seperti itu. Tetapi karena mereka ada kebosanan, kejenuhan yang numpuk, akhirnya di sisi itu dia mulai boring, enak deh gitu. Jadi itu adalah outer compensation-nya. Nah, kemudian inner compensation-nya gimana, Bu? Itu inner compensation itu adalah sesuatu yang nggak nampak, yang tidak kasat mata. Pengaruhnya pada apa? Tadi itu balik pada emosi salah satunya. Kemudian ada pada IQ-nya. IQ-nya tidak bisa berkembang dengan baik begitu ya. Kemudian emosinya begitu. Kemudian keberbakatannya juga tidak bisa numbuh dengan sempurna. Kemudian tugas-tugas perkembangannya itu berjalan sangat lambat atau bahkan tidak terpenuhi. Nah, kayak gitu-gitu itu adalah inner compensation-nya. Jadi akhirnya secara emosi dia labil, secara intelektual, secara IQ dia juga tidak bisa maksimal. Kemudian afeksi dan konasinya secara perbuatannya pun secara outer compensation-nya tadi juga nggak bagus begitu. Jadi intinya adalah apa yang harus kita lakukan, Bu? Akhirnya ya kita harus tahu emosinya anak itu seperti apa. Jadi pasti sudah sering dengar ketika kita mau merubah anak kita, pertama kali yang dirubah adalah diri sendiri ya. Kenapa begitu, Bu? Karena anak-anak itu belum pernah paham. Jadi segala macam perkembangannya belum maksimal, belum matang. Nah, mereka akan melihat kebiasaan orang tuanya, role modelnya kayak gimana, begitu. Kemudian selain mempengaruhi ini, terus kita harus ngapain lagi nih? Kan kita nggak bisa lihat secara kasat mata nih inner compensation-nya. Terus harus diapain, Bu, anaknya? Biar kita tahu apakah sudah benar nih, aku nih sebagai orang tua apakah udah benar dan apakah anakku juga sudah sesuai jalurnya, sesuai yang aku harapkan. Kita perlu melakukan pemeriksaan. Nah, sama seperti saat ini nih lagi corona. Duh, gue demam nih, gue batuk-batuk, beneran nggak nih gue kena corona gitu. Akhirnya kan apa yang dilakukan? Rapid dulu deh, cek radang tenggorokan deh, minum ini dulu, minum itu dulu. Itu adalah treatment, itu adalah tindakan yang akan dilakukan untuk pencegahan. Sama dengan kondisi emosi anak-anak. Biar anaknya nggak geladrah, biar anaknya nggak kemana-mana, biar anaknya nggak berlarut-larut dalam pola yang salah, ya kita harus membetulkan diri. Sebagai orang tua harus sadar diri dulu. Sudah betulkah polaku? Apakah aku sebagai orang tua punya power yang kuat terhadap anakku? Atau kemudian powerku udah bagus? Apakah kemudian power itu sesuai? Apakah power itu dibutuhkan oleh anakku? Nah, itu juga perlu dicek dua-duanya. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan. Nah, kalau secara fisik kita jalanlah ke dokter ya. Nah, kalau secara psikologis kita perlu kemana? Ke lembaga psikologis, ke psikolog gitu. Grahita hadir saat ini menawarkan sebuah program untuk pemeriksaan psikologis bagi orang tua dan anak. Jadi orang tua bisa dilihat polanya seperti apa begitu. Kemudian untuk anak-anak juga bisa terlihat nanti IQ-nya segede apa, kemudian emosinya seperti apa, kemudian pola belajarnya harus bagaimana.
dia menggunakan tipe kanan atau tipe kiri nih, pola dominasi otaknya kanan atau kiri. Karena ketika kita tahu bahwa anak kita menggunakan salah satu sisi otak yang dominan, itu akan lebih mudah dalam penyampaian informasi. Jadi ketika nanti kita memberikan pemeriksaan psikologis pada anak, kita akan dapatkan hasil yang banyak sekali. IQ, kemudian emosionalnya, kemudian pola belajarnya, kemudian dominasi otaknya, kemudian tipologi, kecenderungan tipologi kepribadiannya dia seperti apa. Dan dari hasil tes itu kita nggak cuma dapat masalahnya, kita nggak cuma ketemu masalah, tetapi kita akhirnya juga tahu solusinya, saran yang harus kita lakukan nanti untuk anak itu seperti apa. Begitu pula pada orang tua. Jadi ini tes yang terpisah, anak sendiri, orang tua sendiri. Tapi kalau kemudian kita compare, kita akan tahu, aha, disinilah salahku. Nah, untuk itu nanti kita akan adakan pemeriksaan psikologis kurang lebih 1 pekan dari sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami, Granita Indonesia. Di nomor ini nanti bisa menghubungi saya di nomor ini yang tertulis di papan. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi kepala sekolah pihak PAUD Kenanga yang nanti akan memfasilitasi pengadaan pemeriksaan psikologis. Nah, untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa komplit seperti ini plus konseling, konsultasi, jadi panjenengan dapat hasil, dapat ketemu masalah, dapat saran, dan kemudian ada konsultasi. Jadi panjenengan pengen apa, pengen tanya apa, macam-macam, itu akan diulas tuntas dalam sesi konseling itu secara lebih aplikatif. Nah, hanya dengan biaya berapa? Nah, buat anak-anak hanya butuh biaya 150.000 aja. Oke. Semoga terbaca ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bisa ditarik kesimpulan, bisa ditarik ilmu yang bermanfaat bahwa untuk mengelola emosi anak, untuk membuat mereka menjadi individu yang luar biasa hebat, dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan anaknya. Dibutuhkan pola asuh yang sesuai, yang disesuaikan oleh anak. Data-data ini sangat-sangat membantu kita sebagai orang tua agar kita on the track, agar kita selalu pada jalannya. Begitu, semoga yang singkat ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pengingat untuk menjadi pribadi orang tua yang lebih baik demi masa depan anak-anak. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya di masa pandemi yang serba terbatas tapi tanpa batas. Semoga kita tetap semangat, tetap sehat, selalu gunakan maskernya, selalu jaga jaraknya. Dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.